Berjumpa lagi di ruang refleksi kita, Sekoci, Social Research Center. Sahabat sekalian, pernahkah Anda bertahan di sebuah ruangan sesaat setelah sebuah pesta besar baru saja bubar, ketika lampu-lampu kristal yang tadinya benderang mulai dipadamkan satu persatu? Di lantai, berserakan gelas-gelas plastik kosong, sisa makanan yang mulai mendingin dan dikerubuti lalat, serta robekan kertas hiasan yang kehilangan kilauannya. Ada rasa sepi yang pekat, sejenis melankolia yang mencekat tenggorokan kita. Gunawan Muhammad dalam puisi liriknya yang termasyhur Pesta dalam antologi Parikesit pernah menulis demikian. Kita tahu pesta telah usai, yang tinggal hanyalah sisa asap rokok, remah-remah roti di atas meja, dan jalan pulang yang panjang dan sunyi. Kutipan potongan puisi itu sejatinya sedang melukiskan bahwa pesta hanyalah ruang waktu temporer yang riuh dan penuh warna, yang pada akhirnya harus menyerah pada malam, kesepian, serta waktu yang membersihkan seluruh sisa-sisanya. Sahabat sekalian, ilustrasi pesta telah usai itu kini menemukan jangkar kenyataan yang paling getir melalui kabar tertangkapnya Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional yang mengomadani mega proyek megah bin ambisius makan bergizi gratis yang singkatannya kita ketahui dengan MBG. Pesta itu rupanya tidak lebih dari pesta pora korupsi yang terselubung kedermawanan negara. Tentu saja, kabar penangkapan ini bukan sekedar berita kriminalitas biasa. Skandal mega proyek adalah lonceng kematian bagi sebuah ilusi berbalut narasi patriotik. Momen ketika musik dipaksa berhenti, lampu dinyalakan terang benderang, dan para tamu yang selama ini mabuk oleh janji kesejahteraan artifisial mulai terenyak sadar. Pesta populisme itu berakhir buyar, meninggalkan rakyat sendirian menanggung pekatnya utang dari piring-piring kosong MBG. Mari kita putar kembali ingatan kita ke beberapa waktu lalu ketika pesta ini baru saja direncanakan. Program MBG diluncurkan bagai sebuah hidangan utama dalam kenduri politik yang akbar. Anggaran fantastik ratusan bahkan hingga triliun rupiah digelontorkan. Janji-janjinya melambung ke langit. Anak-anak sekolah yang sehat, generasi emas yang cerdas, hingga pengentasan stunting dalam sekejap mata. Badan Gizi Nasional dibentuk bak Kementerian Superbadi. Dan Dadan ditunjuk sebagai dirijen utama yang memimpin orkestra besar ini. Publik disuguhi teatrikal uji coba di berbagai daerah. Susu, telur, nasi, dan sayur dibagikan di depan kamera jurnalis. Para pejabat tersenyum lebar, mengklaim bahwa inilah keadilan sosial yang real. Namun, sejak mula, pesta ini digelar di atas fondasi yang rapuh. Kritik keras dari publik, para akademisi, dan aktivis kemanusiaan bergaung tanpa henti, meski seringkali dianggap sepi oleh para penyelenggara pesta. Publik mempertanyakan, dari mana uangnya? Di tengah ruang fiskal APBN kita yang megap-megap, di tengah utang negara kita yang menumpuk, kita justru memaksakan sebuah proyek mercusuar yang luar biasa borosnya. Kritik tidak berhenti pada anggaran saja. Di lapangan, program ini dikritik karena salah sasaran, logistik yang amburadul, hingga ancaman terhadap kedaulatan pangan lokal karena standarisasi menu yang justru menguntungkan korporasi-korporasi pangan besar bukan petani lokal. Belum lagi adanya isu sanitasi dan keracunan massal yang sempat terjadi di beberapa wilayah uji coba. Program ini dikritik keras sebagai proyek kosmetik politik demi melenggangkan legitimasi kekuasaan, sebuah bagi-bagi jatah proyek berkedok filantropi negara. Dan saat ini, semua kritik itu terbukti benar. Sikap koruptif dari program ini meledak dari dalam. Tertangkapnya sang kepala badan adalah bukti mutlak bahwa makan gratis ini sesungguhnya adalah pesta pora bagi segelintir elit di atas penderitaan anggaran publik. Bagaimana kita bisa memahami kegilaan ini? Mari kita pinjam kacamata sastra dan ekonomi politik kritis untuk melihat melampaui jeruji besi yang kini mengurung Dadan. Jika kita membaca novel klasik The Great Gatsby karya Francis Scott yang juga pernah difilmkan dan dibintangi oleh aktor terkenal Leonardo DiCaprio pada tahun 2013 silam, kita akan menemukan kemiripan yang mengerikan antara Dadan Hindayana dan juga sosok J. Gatsby ini. Gatsby membangun kekayaan dan menggelar pesta-pesta super mewah setiap malam minggu di rumahnya untuk menutupi sebuah kekosongan, sebuah kebohongan struktural, dan demi menjaga obsesi masa lalunya. Semua orang datang ke pesta Gatsby, makan, minum, berdansa, tanpa peduli dari mana uang itu berasal.
program MBG tak ubahnya pesta pora Jay Gatsby tersebut. Negara menggelar karpet merah, mengundang jutaan anak dan orang tua untuk ikut berpesta pora dalam narasi makan gratis tersebut. Namun, di balik dinding rumah mewah itu, ada busuknya korupsi yang disembunyikan. Seperti halnya akhir hidup Gatsby yang tragis, di mana rumah mewahnya tiba-tiba kosong, berdebu, sepi, dan ditinggalkan oleh semua orang saat rahasianya terbongkar. Kini, pasca tertangkapnya Dadan tersebut, kantor Badan Gizi Nasional yang megah itu menjadi mendadak sunyi. Gelas-gelas retak, sisa-sisa proyek terbengkalai, dan rakyat ditinggalkan dalam kebingungan. Dalam perspektif ekonomi politik kritis ini, fenomena ini melampaui sekedar moralitas individu yang korup. Ini adalah watak asli dari apa yang disebut oleh Karl Marx atau David Harvey sebagai akumulasi primitif atau akumulasi kapital melalui perampasan, atau yang dalam konteks ini, korporatisasi jaring pengaman sosial. MBG di bawah kendali birokrasi yang korup bukanlah tentang gizi anak lagi, melainkan tentang bagaimana anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat dilahirkan melalui skema tender yang gelap, dikorupsi oleh para makelar birokrasi untuk keuntungan pribadi dan kroni. Dalam puisi Toto Sudarto Bahtiar yang berjudul Hati Penonton, kita diingatkan tentang nasib rakyat pasca pesta politik populisme ini. Mari kita coba sekilas simak nukilan sajaknya berikut ini. Alangkah indahnya menjadi mereka yang di sana, yang hidupnya tercatat dalam cerita dan kata. Sedang kami, penonton yang setia pada duka, hanya bisa diam ketika lampu-lampu padam seketika. Setelah pertunjukan selesai, lampu mati, penonton berjalan pulang ke rumah mereka yang tetap miskin, tetap lapar, dan menyadari bahwa kegembiraan tadi hanyalah ilusi panggung sandiwara saja. Rakyat kembali ke realitas bahwa anak-anak mereka tetap menghadapi sekolah yang rusak, fasilitas kesehatan yang minim, dan masa depan yang suram. Sementara uang mereka telah habis dibakar dalam pesta korupsi MBG. Sahabat sekalian, tertangkapnya Dadan tidak boleh kita lihat sebagai akhir dari masalah ini. Ini justru adalah pintu masuk untuk membongkar seluruh sistem yang rusak ini. Penangkapan ini mengonsolidasikan seluruh kritik yang selama ini tercecer menjadi satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Program MBG harus diberhentikan sekarang juga. Kita tidak bisa lagi menoleransi sebuah program yang sejak lahirnya sudah sesat pikir, cacat logika, dan cacat moral. Oleh karena itu, melalui mimbar publik ini, kita menegaskan beberapa poin tuntutan fundamental. Pertama, hentikan total program MBG. Transparansi pasca penangkapan ini menunjukkan bahwa program ini adalah inkubator korupsi berskala raksasa. Melanjutkannya berarti membiarkan uang rakyat terus mengalir ke kantong para koruptor. Kedua, lakukan audit total dan investigasi secara menyeluruh. Penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional hanyalah puncak gunung es. Kita tuntut audit forensik terhadap seluruh anggaran yang telah dikeluarkan, serta investigasi terhadap korporasi, vendor, dan lingkaran elit politik yang ikut menikmati aliran dana haram dari proyek ini. Ketiga, alihkan anggaran untuk sektor yang struktural. Alihkan ratusan triliun rupiah tersebut dari anggaran MBG yang sia-sia itu untuk memperkuat sektor yang menyentuh akar masalah, revitalisasi pangan lokal, subsidi langsung untuk petani dan nelayan tradisional, perbaikan upah layak bagi orang tua agar mampu menyediakan makanan bergizi secara mandiri, serta perbaikan fasilitas sekolah dan puskesmas yang saat ini terbengkalai. Kesejahteraan ini tidak dicapai dengan menyuapi rakyat lewat skema proyek sesaat yang sesat, melainkan dengan membangun kedaulatan ekonomi mereka. Sesaat lagi, jarum jam akan berputar menuju ujung-ujung akhir dari pesta tersebut. Kembali ke analogi awal kita, pesta itu kini benar-benar telah usai. Lilin-lilin telah meleleh habis, Dadan telah mengenakan rompi tahanan, menyusul akhir tragis dari narasi-narasi besar yang sempat ia janjikan di podium-podium megah. Namun, mari kita ingat satu hal. Ketika para penyelenggara pesta yang korup itu ditangkap atau melarikan diri, siapakah yang ditinggalkan untuk membersihkan ruangan yang kotor dan membayar tagihan pesta yang membengkak itu? Jawabannya adalah kita, rakyat biasa. Kita yang harus membayar utang negara lewat pajak yang terus dinaikkan. Kita yang menanggung inflasi harga pangan, dan kita yang anak-anaknya dijadikan komoditas eksperimen politik. Kisah-kisah dalam sastra telah mengajarkan kita bahwa penderitaan setelah pesta yang gagal selalu lebih menyakitkan daripada sepi sebelum pesta dimulai. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya dengan meratapi lantai yang kotor dan gelas yang pecah tersebut. Ini adalah seruan aksi bagi kita semua. Angkat suara kalian.
Jangan biarkan elit politik mengalihkan isu ini dengan sekedar mengganti figur Dadan dengan wajah baru untuk melanjutkan pesta korupsi yang sama. Tolak normalisasi korupsi berkedok program sosial, berserikat, berdiskusi, dan penuhi ruang-ruang publik digital maupun fisik untuk menuntut penghentian program ini. Saatnya kita merebut kembali hak atas anggaran negara kita. Merebut kembali kedaulatan pangan kita dari para maklar. Pesta pora mereka telah menuju detik-detik usai, tapi perjuangan kita untuk keadilan yang sejati baru saja dimulai. Jaga kewarasan, rawat solidaritas, dan teruslah melawan. Sampai bertemu lagi di episode Skoci selanjutnya.